Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar antena dan propagasi mengenai perancangan simulasi antena microstrip untuk aplikasi Wi-Fi. Saya dari kelompok 4, kelas TT45G1. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Hari Iskandar, dengan NIM 110120427. Kemudian ada Meti Hervina, Safira Rahma Febrianti, dan Wirdatul Hasna. Pertama, kita bahas mengenai aplikasi antenanya terlebih dahulu. Jadi ada 3 kriteria utama. Yang pertama, antena akan digunakan untuk pengaplikasian Wi-Fi. Yang kedua, bekerja pada frekuensi 2400 MHz. Dan yang ketiga, antena berjenis microstrip dengan pencatuan inset feed. Jadi, desain antena microstrip patch dengan pencatuan inset feed ini sering ditemukan dalam sistem komunikasi nirkabel dan berbagai aplikasi telekomunikasi lainnya. Fleksibilitas dan efisiensinya menjadikannya pilihan yang tepat untuk pengaplikasian Wi-Fi. Selanjutnya, prosedur perencanaannya. Yang pertama itu penentuan spesifikasi antena, yaitu bagaimana menentukan spesifikasi antena seperti gain, bandwidth, dan impedansi yang tepat. Kemudian, pemilihan dan desain jenis antena. Jadi, apa saja teori yang mendasari pemilihan dan pendesainan antena ini. Dan yang terakhir adalah optimalisasi desain antena. Kita akan melihat bagaimana hasil rancangan antena dan laporan hasil untuk kerja antena dibandingkan dengan spesifikasi yang sudah ditargetkan. Berikutnya, tujuan dan manfaatnya adalah untuk mengetahui cara menentukan spesifikasi antena yang sesuai untuk pengaplikasian Wi-Fi yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz, lalu memahami cara menentukan jenis antena berdasarkan kategori dan prosedur desain yang digunakan, dan terakhir, mengetahui cara merancang antena dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi yang ditentukan dan mengoptimalkannya menggunakan software CST Studio Suite 2019. Oke. Pertama, di sini ada spesifikasi dasarnya. Jadi, kita ingin merancang antena microstrip patch rektangular menggunakan metode pencatuan inset feed. Spesifikasinya dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, bentuk patch-nya itu rektangular atau persegi. Lalu frekuensi kerjanya 2400 MHz, karena berikut merupakan frekuensi untuk standar Wi-Fi ya. Kemudian kami ingin return loss-nya itu berada di bawah minus 10 dB, dengan VSWR-nya itu di bawah 2. Kemudian kami ingin impedansinya itu sekitar 50 ohm, dengan konstanta dielektriknya itu kami menggunakan substrat epoxy resin FR4 dengan nilai konstanta dielektriknya 4,4 ya. Dan ketebalan substratnya ini adalah 1,6 mm. Kemudian patch-nya itu kami akan menggunakan copper untuk patch dan ground-nya dengan ketebalan 0,035 mm. Dan kami ingin gain-nya itu bisa lebih dari 5 dB. Selanjutnya, berdasarkan spesifikasi sebelumnya itu kami melakukan perhitungan untuk dimensi antenanya dan didapatkan dimensi awal antena seperti yang tertera pada tabel. Di sini kami mendapatkan panjang patch-nya itu sebesar 29,4 mm dengan lebar patch-nya 38 mm, lalu panjang ground plane-nya itu 39 mm dan lebar ground plane-nya 47,6 mm, kemudian panjang feed line-nya 15,5 mm, lebar feed line 3,1 mm, dan ketebalan substrat 1,6 mm, ketebalan kopernya 0,035 mm seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian dari dimensi ini akan kami bangun menggunakan software CST Studio, lalu kami jalankan simulasinya dan kami akan tinjau terlebih dahulu apakah sudah bisa memenuhi target yang diinginkan atau belum. Ketika belum, kami akan melakukan optimalisasi hingga target yang kami tentukan itu bisa tercapai. Kemudian, setelah melakukan optimalisasi, berikut merupakan desain hasil perancangannya. Ya, jadi antena ini dirancang untuk bekerja pada frekuensi 2,4 GHz setelah kami simulasikan menggunakan CST Microwave Studio, dan berikut desainnya dapat dilihat. Jadi, antena microstrip ini tuh terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama, ada substrat epoxy resin FR4, lalu ada patch tembaga yang di bagian depannya ini,
Kemudian yang di bagian belakang jika dilihat yang berwarna kuning itu merupakan ground plane-nya yang berbahan tembaga juga. Jadi substratnya itu yang ada di tengah-tengahnya yang diapit yang berwarna biru. Nah, di sini kami melakukan teknik pencatuannya itu adalah inset feed patch pada antena yang bertujuan untuk mengatur impedansi agar stabil serta untuk meningkatkan bandwidth dan return loss-nya. Jadi inset feed patch itu bisa dilihat bahwa ada sedikit celah pada bagian bawah patch yang terhubung ke feed line-nya. Begitu. Selanjutnya, dari antena tersebut kami simulasikan dan mendapatkan pola radiasi sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa antena yang kami rancang ini memiliki arah pancaran antena yang dominan pada satu arah. Hal ini mengindikasikan bahwa pola radiasi antena kami itu bersifat unidireksional dan cocok untuk digunakan pada komunikasi point-to-point. Selanjutnya, dari pola radiasi juga kami dapat melihat bahwa gen antenanya, jadi gen itu kan menyatakan kemampuan antena untuk menyerahkan dayanya. Itu kami dapat lihat bahwa gen maksimalnya pada lobe utamanya itu sebesar 5,577 dBi atau 5,8 dBi jika dibulatkan. Kemudian beam width atau pancaran gelombang frekuensi radio utama pada main lobe yang dihitung pada titik 3 dB menurun dari puncak main lobe-nya. Itu kami bisa lihat bahwa beam width-nya itu selebar 91,1 derajat. Oke, selanjutnya masuk pada return loss-nya. Sebelumnya itu kami telah menentukan bahwa return loss-nya itu harus kurang dari minus 10 dB. Dan sebelumnya itu saya jelaskan dulu bahwa return loss itu adalah rugi-rugi pada transfer daya yang disebabkan karena adanya sebagian daya yang dipantulkan kembali oleh beban. Ketika kesepadanan impedansi antena dengan sirkuit tidak tercapai, maka sebagian gelombangnya akan dipantulkan kembali ke sumber, jadi balik lagi gitu ya. Nah, hasil rancangan antena kami ini memiliki nilai parameter S11 atau return loss sebesar minus 10,755 dB pada frekuensi 2399,6 MHz. Ya, artinya dari nilai ini kami bisa ketahui bahwa daya yang dipantulkan kembali oleh antena itu bernilai minimal karena kurang dari minus 10 dB. Artinya, sebagian besar daya yang dikirimkan ke antena itu berhasil dipancarkan dan pada frekuensi yang tepat di area 2400 MHz untuk penggunaan Wi-Fi. Oke, selanjutnya adalah VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Oke, di sini dapat dilihat ya, VSWR itu adalah perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada suatu gelombang berdiri akibat adanya pantulan gelombang yang disebabkan tidak match-nya impedansi input antena dengan saluran feedernya. Nah, antena yang kami rancang ini memiliki nilai VSWR sebesar 1,816 pada frekuensi 2399,6 MHz. Jadi nilai ini tuh sesuai dengan spesifikasi yang kami targetkan juga, yaitu berada pada rentang 1 hingga 2 VSWR-nya. Artinya, kehilangan daya akibat refleksi ini cenderung rendah pada antena kami. Nah, berdasarkan VSWR ini juga, kami dapat peroleh nilai koefisien refleksi itu sebesar 0,289. Baik, selanjutnya adalah polarisasi. Polarisasi itu merupakan orientasi perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena. Jadi, untuk menentukan polarisasi ini, kami bisa melihat melalui aksial rasionya. Aksial rasio pada antena yang kami rancang ini bernilai konstan sebesar 40 dB. Jadi, kami dapat menyimpulkan bahwa antena yang kami rancang ini memiliki polarisasi eliptik, yang berbentuk elips ya, lonjong begitu, dan juga helix. Baik, sebelumnya, untuk intermezzo ya, jadi ketika aksial rasionya itu berada di atas 40 dB, kita bisa kategorikan polarisasinya sebagai linear, dan ketika di bawah 3 dB itu polarisasinya berbentuk sirkular. Selanjutnya adalah bandwidth. Oke, bandwidth itu adalah rentang frekuensi di mana antena itu masih memiliki kinerja yang baik. Pada antena yang kami rancang ini, kami menentukan indikator kerja yang digunakan adalah rentang frekuensi ketika VSWR-nya itu berada di bawah 2 nilainya. Karena pada
ketika di bawah 2 itu dia kinerjanya masih dianggap bagus. Maka bisa didapatkan bahwa nilai bandwidth-nya itu sebesar 48,9 MHz. Selanjutnya adalah impedansi. Seperti yang sebelumnya ditentukan, kami ingin antena kami ini memiliki impedansi di sekitar 50 ohm, dan berdasarkan hasil simulasi dapat diketahui bahwa rancangan antena ini memiliki line impedance sebesar 48,046 ohm, yang merupakan masih nilai optimal untuk sebuah impedansi ya, berada di sekitar 50 ohm. Selanjutnya berikut merupakan perbandingan spesifikasi antena setelah kami lakukan optimasi. Nah, ini ada 3 buah tabel. Yang pertama ada target design, simulasi awal, dan simulasi optimal. Sebelumnya saya sebutkan target desainnya terlebih dahulu. Untuk bandwidth itu kami ingin 20 hingga 200 MHz. Dan gainnya kami ingin lebih dari 5 dBi, impedansi berada di sekitar 50 ohm, return loss kurang dari minus 10 dB, dan VSWR-nya itu berada di antara 1 hingga 2. Dengan beam width lebih dari 90 derajat. Dan antena kami yang telah dioptimasi itu berhasil memenuhi target desain dengan bandwidth sebesar 48,9 MHz, gain sebesar 5,577 dBi, impedansi sebesar 48,046 ohm, return loss sebesar minus 10,755719 dB, VSWR sebesar 1,8164142, dan beam width sebesar 91,1 derajat. Oke, sekian presentasi mengenai tugas besar antena dan propagasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.